Mutiara. Gak ada yang lebih ngecewain daripada dibohongin sama sahabat sendiri. Mutiara, gue tahu kesalahan gue fatal. Tapi gue akan ngelakuin apapun supaya lo maafin gue. Please bilang sama gue mesti apa supaya lo maafin gue, Mutiara? Jangan pernah temuin gue lagi. Mutiara, Gimana keadaan kamu, Tiara? Udah baik-baik aja kan? Alhamdulillah aku udah baikan, Om. Om tahu kamu kesel sama Dava. Kamu marah sama dia. Tapi Om harap kamu pulang ke rumah ya. Maafin dia. Aku gak bisa maafin dia, Om. Dia itu udah benar-benar keterlaluan. Dia udah ngebuat hidup aku menderita. Coba kamu ceritain ke Om. Soalnya Dava bilang sama Om, kamu tuh tersinggung atas tuduhan dia. Ada cerita yang lain? Tuduhan apa ya, Om? Ya dia nuduh kamu, katanya kamu ngelaporin ke Tante Dewi soal pertandingan MMA. Terus Tante Dewi marah-marah sama dia. Tolong kamu ceritain sama Om kalau ada kejadian yang lain. Jangan ditutup-tutupi sama Om. Karena Om mau tahu yang sebenarnya. jadi sebenarnya Dava terlibat dalam perkelahian di pasar rawa beji yang udah bikin nyokap lo meninggal. Jadi, selama ini, lo debt collector yang gue cari. Lo yang udah bikin ibu gue meninggal. Waktu kejadian di pasar rawa beji, gue dan teman-teman emang ada di sana. Tapi ibu lu meninggal bukan karena gue dan teman-teman gue. Tapi lo lihat, pada saat ibu terkapar di pasar itu. Terus lo kenapa nggak nolongin ibu? Kenapa lo malah cabut gitu aja ninggalin ibu gue? Gue tahu nggak ada alasan, Mutiara. Tapi waktu itu gue panik karena dengar suara siren dari polisi. Dan gue malah cabut gitu aja. Sebenarnya, aku mau jelasin yang sebenarnya. Biar Om Rizal kasih hukuman buat Dava. Tapi, Om Rizal pasti bakal marahin Tante Dewi juga. Nggak ada kok, Om. Nggak ada masalah lain. Aku cuma capek aja masih sikapnya Dava. Apalagi Om Rizal suruh Dava untuk ngawal aku. Aku jadi makin risih aja. Kamu dengar sendiri kan, Mas? Tiara bilang apa? Dava nggak bohong sama kamu kan? Tolong biarin aku hidup sendiri ya, Om. Aku yakin aku bakal baik-baik aja. Gak bisa, Tiara. Om harus jagain kamu.
Om udah janji sama Om Ari untuk selalu ngejagain kamu. Gini aja, jadi kalau soal Dava, kamu tenang aja. Nanti Om akan bilang sama dia kalau dia itu nggak akan jadi lagi pengawal kamu. Ya, kamu tenang aja. Tapi Om harap kamu segera pulang ke rumah ya. Kalau bisa sekarang. Enggak, Om. Tolong kasih waktu aku untuk mikirin ini semua. Oke. Om akan kasih kamu waktu, tapi jangan lama-lama ya. Om berharap kamu segera pulang ke rumah. Sama nanti Om akan carikan hotel yang lebih layak untuk kamu. Jangan di sini. Mutiara, Nggak ada yang lebih ngecewain daripada dibohongin sama sahabat sendiri. Mutiara, gue tahu kesalahan gue fatal. Tapi gue akan ngelakuin apapun supaya lo maafin gue. Please bilang sama gue mesti apa supaya lo maafin gue, Mutiara? Jangan pernah temuin gue lagi. Woi! Mutiara! Mutiara! Mas, tolong kamu bersabar ya Mas. Aku akan berusaha bujuk Mutiara supaya dia mau balik lagi ke rumah kita. Pastikan Mutiara pulang secepatnya. Kalau dia tetap memilih untuk tinggal sendiri, Dava yang keluar dari rumah kita. Karena Mutiara yang lebih pantas tinggal di rumah kita. Dia itu anak kandung aku. Sedangkan Dava cuma keponakan kamu. Ya aku tahu Mas, tapi kan Dava udah aku anggap sebagai anak aku sendiri. Mas, tolong dong Mas, kamu ngerti. Lagi pula kamu ingat gak? Kita udah janji loh. Kita akan besarin Dava sama-sama. Iya, aku ingat. Aku ingat. Tapi aku nggak terima sama perilaku Dava selama ini. Terutama sama Mutiara. Kalau aja dia bersikap baik sedikit ya sama Mutiara, nggak akan begini. Sekarang tugas kamu cuma satu. Kamu jagain dia. Dan kamu pastikan dia baik-baik aja. Kamu boleh pulang. Kalau Mutiara mau pulang ke rumah. Ngerti? Nih. Pakai ini buat kebutuhan Mutiara. Mau cari hotel yang lain yang lebih layak. Aku nggak mau anakku hidup menderita. Sana kamu. Bu, gimana ini Bu? Om Rizal tetap nyuruh aku pulang ke rumah itu. Tapi aku juga nggak enak kalau Tante Dewi di sini terus nemenin aku. Gara-gara Dava, semua jadi korban. Termasuk hubungan persahabatan aku sama Farel, Bu. Sayang ya, Gendra nggak bisa ikut sama kita. Iya sih. Tapi lu apa nggak senang bisa jalan berdua sama gue? Iya senang sih, tapi... Tapi, oh ada tapinya. Ini kalau ada tapi berarti gue nggak happy jalan sama gue. Ih bukan gitu. Enggak. Gue, Ini ya lu nggak dari happy sama gue. dulu. Gini loh, kalau ada Dendra kan itu seru, anaknya tuh heboh. Kasian ya yang jadi cowok lo.
Ntar dikit-dikit ingetnya Diandra terus. Iya dong. Kalau misalnya gue punya pacar pun, orang yang nomor satu gue omongin tuh Deandra. Siapapun yang bakal jadi cowok gue nanti, itu pasti akan ngerti. Putih, awas! Lu kena? Ya ampun, lu sih pakai ngelindungin gue, jadinya lu kena kan? Ya nggak apa-apa, nggak apa. Gue malah seneng bisa ngelindungin lu. Iya, tapi lu gak perlu sampai ngorbanin diri lu dong. Apapun akan gue lakuin buat ngelindungin lu. Termasuk ngorbanin diri gue. Jadi nanti kalau ada yang macem-macem, atau ada yang berani kurang ajar sama lu, gue yang maju. Janji. Tumben gak makan bakso. Hah? Bosen lagi pengen makeup. Lagi pula gue harus ke kelas lagi habis ini. Tugas gue tuh belum kelar, jadi harus buru-buru. Oh iya, Pak Ivan ya? Iya. Kenapa kena air panas sih? Sini. Lihat dulu mana. Sini. Lihat dulu. Ya. Aduh. Ya gue ngerti sih lu buru-buru, tapi hati-hati dong. Kalau gitu gue aja yang masakin minyak buat lu. Lu tinggal duduk manis di sini. Enggak, gak usah. Kalau cuma perih dikit doang kok itu. Masih sakit kan? Ini merah loh. Bentar. Sini. Tahan dikit ya. Selama ini, Farel udah gue anggap seperti guardian angel buat gue. Tapi kenapa sekarang Farel justru bohongin gue? Tiara, Tante, kamu kenapa? Masih pusing ya? iya Tante, pusing dikit aja sih. Kok bisa ya? Padahal kamu udah minum obat loh. Bentar. Nih. Tante itu biasanya kalau lagi pusing, Tante olesin ini. Tante olesin ya.